Oke, kita masuk ke induksi matematika. Kita lanjut dengan contoh soal. Di depan ada soal, kata soalnya bahwa untuk mencari jumlah barisan dan deret bilangan ini, itu cukup dengan rumus yang saya kotaki ini. Nah, apakah itu betul? Untuk membuktikannya itu betul atau salah, kita menggunakan konsep induksi matematika. Gimana cara membuktikannya dengan induksi matematika? Ada 3 langkah yang kita kenal. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah buktikan bahwa N-nya benar untuk N sama dengan 1. N-nya harus kita ganti menjadi 1. Nah, pertama kita pindahkan dulu yang mengandung N. Yang mengandung N itu kan hanya 2 bagian, rumus sebelah kiri dan rumus sebelah kanan. Kita ganti N-nya menjadi 1 semua, kita ganti N-nya menjadi 1. Kemudian kita kalikan 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kuadrat. Maka benar, untuk yang pertama sebelah kiri dia itu benar, bahwa hasilnya adalah 1 kuadrat. Untuk yang sebelah kanan, betul nggak jumlahnya juga 1? Suku yang pertama ini jumlahnya 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, 3 kali 1, 3. Maka hasilnya adalah 3/3. Nah, ini kan 1 kuadrat kan bisa juga kita langsung kuadratkan, maka hasilnya adalah 1. Terus kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Maka jika ini sama, maka langkah pertama itu benar. Nah, setelah kalau benar langkah pertama, kita langsung lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah anggap benar untuk N sama dengan K. Maksudnya ini adalah untuk mencari jumlah dari barisan dan deret bilangan ini, kita anggap benar bahwa inilah rumusnya untuk mencari jumlahnya. Kita anggap dia benar bahwa ini rumusnya. Nah, kenapa kita harus ganti dengan K? Untuk membedakannya dengan soal. Hanya N-nya sama kita ganti menjadi K. Hanya untuk membedakannya dengan soal nanti. Oke? Langkah kedua sudah selesai, kita anggap itu benar. Kemudian masuk kita ke langkah yang ketiga adalah buktikan bahwa N benar untuk K tambah 1. Sebelum masuk ke langkah ketiga, sebelum mengganti N-nya menjadi K tambah 1, yang pertama kali kita lakukan adalah kita pindahkan dulu yang kita misalkan tadi, yang kita anggap benar tadi, ke langkah ketiganya. Kemudian ditambah dengan rumus yang mengandung N. Nah, rumus yang mengandung N kan ini. Di langkah pertama tadi kan sudah kita buat. Setelah itu apa? Yang mengandung N kita ganti menjadi K tambah 1. Nah, karena ini tidak ada N-nya, bisa kita tulis langsung. Terus ditambah, ini ada N-nya. 2 kali N, berarti kita ganti N-nya menjadi K tambah 1. Berarti jadi 2 dikali N-nya diganti K tambah 1 kurang 1 kuadrat. Sama dengan ini pun ada N, kita ganti menjadi K tambah 1, kita kasih kurung. Oke, jangan lupa. Kemudian dikali, ini ada kurungannya juga, dikali 2 kali N, berarti 2 dikali K tambah 1, terus dikurang 1. Terus sekali lagi, ini juga ada N, berarti kita ganti jadi K tambah 1, 2 kali N, 2 kali K tambah 1, tambah 1. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini boleh kita pindahkan aja langsung dulu. Langkah berikutnya ini kan ada per 3. Kita buat jadi per 3. Langkah berikutnya, ini tadi kan kita misalkan bahwa yang ini adalah K dikali 2K kurang 1 kali 2K tambah 1 per 3. Maka itu kita ganti aja langsung. Kita ganti langsung dia.
Kemudian tambah, ini bisa kita kalikan langsung. 2 dikali K, 2K, 2 dikali 1, 2, 2 kurang 1, 1. Maka hasilnya adalah 2K tambah 1 kuadrat. Sama dengan, ini bisa kita kalikan, bisa juga kita jumlahkan dulu yang bisa kita jumlahkan. Nah, di sini kita langsung kalikan dulu. 2 dikali K, 2K, 2 kali 1, 2, dikurang 1, maka hasilnya 1. Terus ini kali 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3 per 3. Oke, nah berikutnya kita lanjut. Berikutnya adalah kita kalikan ini. 2K dikali K, 4K kuadrat. 2K dikali 1 tambah 2K. Minus 1 dikali 2K. Minus 2K. Minus 1 dikali 1. Minus 1 per 3. Kemudian lanjut tambah. Ini bisa langsung kita kuadratkan. Nah, sudah hafalkan cara yang mengkuadratkan ini. 2K kuadrat artinya 2-nya kita kuadratkan. 2 kuadrat 4K-nya kita kuadratkan juga, 4K kuadrat. Terus tambah 2 dikali 2, 4K. 4K kali 1 yang 4K juga. Terus 1 kuadrat. Ya, hasilnya 1. Sama dengan, nah ini kita pindahkan dulu, jangan dulu kita hitung biar agak, kita selesaikan satu bagian saja dulu. Nah berikutnya ini kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan K dikali 4K kuadrat, kan tidak ada yang bisa dijumlahkan, maka langsung ditulis bisa. Ini 2K kurang 2K 0, maka 0 tidak perlu ditulis, maka sisanya adalah 4K kuadrat kurang 1 per 3 tambah 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Itu kita pindahkan saja langsung. Ini bisa kita kalikan, K dikali 2K, 2K kuadrat, K dikali 1, ya K, 1 kali 2K, 2K tambah K yang tadi, maka hasilnya adalah 3K, 1 kali 1 sama dengan 1, kali 2K tambah 3 per 3. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Ini tadi kita sampai di sini. Berikutnya adalah, nah ini kita kuadratkan, kita kasih kurungan dulu ini agar jelas, nanti kita samakan penyebutnya. Kita buat dia sama-sama dibagi 3. Berarti pertama kita bagikan ini dulu, 3 dibagi 3, 1 dikali ini ya tetap, kemudian tambah 3 dibagi sini kan ada per 1, ini 3 dibagi 1, 3 kali ini ya kita kalikan aja tuh, 3 kali 4K kuadrat ya 12K kuadrat, 3 dikali 4K ya 12K, 3 kali 1 tambah 3 sama dengan, ini boleh kita kalikan langsung, 2K kuadrat kali 2K, 4K kuadrat pangkat 3, 2K dikali, 2K dikali 2K dikali 2K, 4K pangkat 3, 2K dikali 3, maka 6K kuadrat, 2K dikali 1, hasilnya adalah 2K. Berikutnya, 3 dikali 2K kuadrat, 6K kuadrat,
3 dikali 3K sama dengan 9K. 3 kali 1 sama dengan 3 per 3. Berikutnya kita jumlahkan. Nah, ini kan masih bisa dikali nih. K dikali 4K kuadrat. 4K pangkat 3K dikali minus 1. Minus K tambah 12K kuadrat tambah 12K tambah 3 per 3 sama dengan 4K pangkat 3. Kita jumlahkan, bisa kita jumlahkan. Tapi jangan lupa diurutkan. Pertama 4K pangkat 3, kemudian yang K kuadrat. Ini kan ada 2 yang mengandung kuadrat, maka 6K kuadrat tambah 6K kuadrat 12K kuadrat. Sekarang kita masuk ke K pangkat 1, maka 2K tambah 9K sama dengan 11K. Kemudian yang hanya konstanta dia itu angka 3, maka langsung saja tambah 3 per 3. Kemudian ini pun seperti itu, kita urutkan mulai dari 4K pangkat 3 karena tidak ada kawannya ya. Kemudian yang 12 yang pangkat 2K nya, yang pangkat 2K nya kan hanya 12, maka langsung aja kita pindahkan. Kemudian yang K nya pangkat 1, pangkat yang 1 ini adalah 12K dan minus K. Kita kurangkan, berarti minus K tambah 12K hasilnya adalah 11K. Kemudian tambah 3 per 3, sama. Nah, kalau sama berarti terbukti. Oke? Jelas ya?